Syarat pertama jadi kiai, syarat pertama bermanfaat di masyarakat itu anak-anakku, cuman ridhonya guru. Kalau itu kamu dapatkan, kamu nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Jadi kuncinya itu, saya datang itu hanya ingin menanamkan yang pertama, yang sungguh-sungguh di sini. Yang kedua, ini tidak boleh lupa, anak-anak. Kita ini beda sama orang lain. Ini nih pesantren, bukan sekolah. Kalau sekolah itu, maaf ya, jangan tersinggung. Cuman ada kepala sekolah, tidak ada kiai. Kalau anak-anakku sekolah, di sekolah manapun, tamat dari sekolah, pasti jadi yang linear. Ayo, masuk fakultas kedokteran, pasti jadi dokter. Soal nanti nyuntik pasiennya hidup atau mati itu urusan belakangan. Tapi yang pasti, anak-anakku tamat dari fakultas kedokteran, jadi dokter. Anak-anakku masuk fakultas teknik, tamat pasti jadi insinyur, itu pasti. Tapi anak-anakku sekolah di pesantren, pasti jadi kiai. Enggak. Kita tanya sama Sarif, jangan pesantren sini. Pesantren yang paling tua, yang paling tua, pesantren Al-Azhar, tanya sama Sarif. Temennya tuh beberapa yang bareng-bareng berangkat, yang bareng-bareng pulang. Yang masih ngajar ilmu agama berapa? Beliau tak ingat kok. Enggak semuanya, anak. Gelarnya keren, ada yang SAG, sarjana agama, ada yang LC, oh keren gelar. Tapi apa pasti jadi kiai? Apa pasti jadi ahli agama? Belum tentu. Yang kedua yang penting di pesantren itu adalah taat sama guru. Anakku, ini penting nih, ini penting banget nih. Ini yang paling hilang hari ini. Di dunia ini, jarang anak yang ngaji sama bapak, istri yang belajar sama suami, jadi orang hebat tuh jarang. Jarang. Saya tanya kenapa? Kenapa? Karena dia kehilangan keindahan, simpati, kekaguman antara murid dengan guru. Misalnya nih ya, nih ambil contoh saja. Kalau bicara ilmu, nih, jangan tersinggung, ini supaya gampang. Ustadz Kindi itu mungkin lebih dapat banyak dari saya daripada Ustadz Fudoli. Kenapa? Ustadz Kindi itu nganggep saya guru. Ini nganggep saya teman. Ini repot, Rip. Ya, undangan mendadak nih hari ini. Ya, atas nama teman. Saya bilang, ini hari Jumat. Saya bilang, saya nggak ada waktu kecuali Jumat pagi. Itu pun saya niatnya tidur. Karena saya udah berapa hari tidurnya kacau. Tapi karena teman yang minta, saya datang. Nah, saya dengan Ustadz Fudoli, ini lebih banyak melihat pertemanan. Gitu. Maka boleh jadi. Kalau saya seandainya saya punya berkah, yang dapat ini. Yang ini nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena dia memandang saya lebih pada keseharian saya. Dia tahu tidurnya saya, dia tahu serakahnya saya, gitu. Dia tahu nggak benernya saya. Yang ini ketutup. Yang ini taunya saya orang hebat banget nih. Kalau tanya sama Al-Kindi, siapa Muhammad Faiz? Semuanya positif. Kalau tanya sama ini, oh seimbang. Gitu. Jeleknya saya dia tahu, baiknya saya tahu. Tahu rahasianya anak-anak? Kalau anak-anakku melihat ada sisi buruknya, maka di situ pertama kali kehilangan berkahnya ilmu. Anak-anakku tahu Imam Nawawi, mungkin ngaji Riyadhus Shalihin di sini. Imam Nawawi itu imam besar. Usianya hanya 45 tahun, lebih tua saya sekarang. 45 tahun Imam Nawawi. Jadi Imam Syafi'iyah alal itlaq. Itu imam yang paling hebat dalam madhabnya Imam Syafi'i. Punya begitu banyak karangan. Usianya cuma 45 tahun. Tahu anak-anak? Kenapa Imam Nawawi itu jadi orang hebat kayak gitu? Ilmunya itu luas. Bahasa ahlinya Imam Nawawi. Berguru kepada Imam Ibnu Malik Alfiyah itu gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi bicara hadis, beliaulah orang yang mensarah Sahih Muslim paling hebat. Mau bicara fikih, tidak ada buku fikih yang lebih terkenal dari Majmu' Syarahnya Muhadzab, karangan Imam Nawawi. Hebat ini orang. Tahu rahasianya jadi orang hebat, anak-anak?
Beliau itu kalau mau ngaji sama guru, doanya itu bukan waqul rabbi zidni ilman, enggak. Ya Allah, saya mau ngaji sama si A. Tolong ya Allah, tutup aib guru saya dari pandangan mata saya. Supaya saya tidak pernah kehilangan pesona terhadap guru saya. Kita sebaliknya nih. Kalau guru punya salah, seneng. Alhamdulillah. Nanti gua barter di pondok. Kan gitu kan. Kamu tadi begini. Maaf Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz foto sama siapa? Hah. Lihat. Itu cara yang paling salah dalam menuntut ilmu. Nih. Saya, Ustadz Sarif, Ustadz Fudoli. Ini generasi anak-anak yang dididik. Kalau pendidikan itu diulang hari ini, yakin bubar pesantren. Bubar, bubar. Dulu kita benernya aja salah. Sapu di kelas itu rusak bukan karena nyapu. Karena sering dipakai oleh Al-Maghfurlah kayak Antung Ghazali, ngebukin Ustadz Fudoli, ngebukin Ustadz Sarif, ngebukin saya. Tanpa pernah bertanya beliau siapa yang salah. Saya pernah kok anak-anak. Kelas 6 di atas itu. Ini kelas 5 ya. Ini jadi guru. Kita punya guru dulu, namanya Kiai Ma'mun Mahbub, Allah maghfirlah. Guru sepuh di Darul Rahman. Guru sepuh itu, lebih sepuh dari ayah saya. Ngajar kita dulu apa kelas 6? Usul fikih. Apa balaghah? Oh sama lah. Balaghah, ngajar balaghah. Ngajar balaghah betul di atas. Beliau tuh ngantuk. Kan dulu pulang sekolah itu jam 12.40 menit ya. Jam 1 kurang 20. Beliau itu masuk kelas jam 12. Ngantuk. Ngomong sama kita kelas 6 itu. Saya ngantuk. Kamu ngantuk enggak? Ya ditanya jujur kan. Ngantuk. Udahlah, enggak usah sekolah ya. Sama-sama ngantuk. Saya juga ngantuk, ayo pulang aja. Beliau yang nyuruh kita pulang. Dari bawah. Kayak antum tuh ngeliat. Kelas 6. Wah, naik ke atas. Sapu 3 habis itu. Di punggung kita. Dulu rasanya keselnya luar biasa. Tapi hari ini anak-anakku, orang yang memukul punggung saya, orang yang kalau marah, mohon maaf ya, guru sekarang itu santun. Zaman kita kalau marah, itu subhanallah, isi ragunan di absen. Apalagi di Mesir, tanya Sarif. Guru itu kalau marah, enggak tanggung-tanggung, hayawan. Tanya sama Sarif. Dulu saya kaget. Saya kan nggak goblok-goblok amat ya. Tapi kok dipanggil kayak gitu. Tapi orang kayak gitu hari ini saya bacakan Fatihah dan doa di sepanjang sujud saya kepada Allah. Kenapa? Kalau bukan karena sapu itu, kalau bukan karena makian itu, kalau bukan karena kerasnya zaman itu, saya tidak akan duduk di sini anak-anak. Saya mungkin menjadi orang gagal sampah masyarakat di sana. Karena saya tidak bisa meraih syarat utamanya mencari apa itu? Ilmu. Itu bedanya pesantren dengan sekolah. Kecuali kamu punya guru nggak bener. Tapi kalau guru kayak begini jelas, tamat pesantren ilmu agamanya jelas yang diajarkan. Syarat pertama jadi kiai, syarat pertama bermanfaat di masyarakat itu anak-anakku, cuman ridhonya guru. Kalau itu kamu dapatkan, kamu nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan.